Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat, kini giliran Said Abbas mengguncang Lampung yang dengan tegas menyampaikan sebagai berikut videonya. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babe Lukman Har. Tayangan adanya tanpa rekayasa. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari apa? Yaitu adalah dari Mbah Ratu Darapudi. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-tang peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente, darahnya putih apa hitam. Selagi masih masa merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung istilah punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul lah, betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Syarif Abbas, yakni bahwasanya Raden Inten II pernah menolak keberadaan Ba'alawi. Ini menarik pernyataannya. Siapa itu Raden Inten II? Raden Inten II atau kita lebih populer menyebutnya Raden Intan adalah pahlawan nasional asal Lampung. Beliau gigih berjuang mengusir penjajah Belanda. Ketika itu dikatakan oleh Syarif Abbas ada oknum Ba'alawi yang diduga memang dibawa oleh penjajah Belanda, sebagaimana penjajah Belanda memperalat Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia guna melegitimasi setiap kebijakan penjajah Belanda di negara jajahannya yang disebut dengan Hindia Belanda. Nah, oknum Ba'alawi ini mendatangi Raden Inten lalu kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai zuriat Nabi. Apa kata Raden Inten II? Kalau memang kalian adalah cucu Rasulullah, coba tebas tangan kalian. Saya ingin lihat apakah darah kalian hitam atau putih. Jika darah kalian masih merah, maka tak perlu membangga-banggakan sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu oknum Ba'alawi tidak berani masuk ke kawasan provinsi Lampung. Raden Intan II telah memberikan pembelajaran untuk kita semua bahwasanya membangga-banggakan nasab itu sesuatu yang tidak perlu, apalagi membuat klaim-klaim nasab. Yang mengklaim itu sendiri tidak mampu membuktikannya. Apakah benar dia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau cuman mengaku-ngaku saja? Karena Nabi sudah memberikan warning kepada kita semua, yaz'umu annahu minni walaisa minni. Ia mengaku-ngaku sebagai keturunanku, kata Nabi, mengaku-ngaku sebagai zuriatku, walaisa minni, padahal dia bukan keturunanku. Cuman yang jelas bagi Raden Intan II, untuk mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tersebut,
tapi justru menunjukkan kenyataan yang sebaliknya. Perilaku mereka malah menjilat penjajah Belanda, dan atas nama agama kemudian ingin menjadikan penduduk pribumi ini takluk kepada Belanda. Itu saja sudah cukup bagi Raden Intan II. Mereka bukan keturunan Nabi, tapi mereka semua pengkhianat yang mengatasnamakan bahwasanya mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mesti tahu, bangsa Indonesia termasuk khususnya masyarakat Provinsi Lampung, bahwasanya Raden Intan II adalah pahlawan nasional asal Lampung, yang beliau bukan orang sembarangan. Selain sebagai seorang pejuang yang mengusir penjajah Belanda, beliau merupakan masih keturunan Sunan Gunung Jati. Dan ini jelas bahwasanya beliau merupakan keturunan Wali Songo, tapi beliau tidak pernah mengklaimnya untuk sebuah kesombongan. Kemudian yang berikutnya, bagi masyarakat Lampung kita juga mesti menyadari ada dua pahlawan nasional asal Lampung. Yang pertama Raden Intan II, yang kedua Kiai Haji Ahmad Hanafiyah. Kedua-duanya konsisten berjuang mengusir penjajah, bukan justru sebaliknya menjilat para penjajah. Jadi ada benarnya apa yang dikatakan oleh Syarif Abbas, bahwasanya dengan berani Raden Intan II mengatakan kepada oknum-oknum Ba'alawi, kalau benar kalian merupakan keturunan Nabi, tebas tangan kalian. Aku ingin lihat darah kalian putih atau hitam. Kalau darah kalian masih merah, tak perlu membangga-banggakan itu semua. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama umat manusia. Maksudnya ada orang yang atas nama nasab, merasa nasabnya lebih istimewa, menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, termasuk juga merendahkan sesama umat manusia. Oleh karena itu, akhlak-akhlak oknum Ba'alawi sama sekali bertentangan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bukti yang harus kita pegang hari ini. Mari kita simak penjelasan Syarif Abbas Buntet. Karena sampean itu memiliki satu asumsi kalau Habib itu cucunya Rasulullah, itu yang salah. Bahwa sudah dibuktikan secara ilmiah dan secara genetika oleh pakar-pakar genetik ilmiah zaman sekarang, bahwa Habib itu sudah bukan cucunya Rasulullah dan tidak bisa dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah dengan Ba'alwi itu gennya itu beda. Itu semua genetikanya bukan genetika Arab, tapi genetika Yahudi Kaukasus. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Shihab ketika itu dites DNA, ternyata unsur Arabnya sangat sedikit, cuma 3,4%. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu. Dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah lebih condong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan, tidak bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal menang kalian. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu genetiknya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini cucunya Rasulullah, itu yang repot. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus, tidak bisa. Karena itu adalah data dan fakta sejarah, sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus zaman sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama Habibnya Anda, gurunya Anda sebagai Habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi silakan, ente mau ras Arab silakan, ente mau ras Sunda silakan, ras Jawa silakan, ras Melayu sama aja.
La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bittaqwa. Ini konsep agama Islam, kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Betul. Ini karena apa? Framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Tuh kiai NU tuh membahas habaib berarti benci kepada habaib. Yang namanya NU bukan FPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci. Laskar dibentuk bukan untuk membenci. Untuk apa? Meluruskan sejarah, menempatkan habaib pada tempatnya. Betul. Kalau habaib itu secara genetika itu adalah bukan cucunya Rasulullah, tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apa lagi? Ini namanya quwwatul ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Anda jangan suka berpegang teguh terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat, nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara, ini adalah Allah cara wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari masyarakat Lampung terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu. Saudara-saudara sekalian, itu rahasia Allah. Ini gerakan Allah. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah apa yang bermasalah dengan kebatilan yang dilakukan oleh oknum ba'ali, baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak, untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul. Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intan itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari apa? Yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intan ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intan? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata punggawa Lampung? Kata Raden Intan, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.